Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ketemu lagi dengan channel saya. Saya akan mencoba menampilkan cerita tentang seorang anak, ayah dan keledainya. Pada hari ini tanggal 24 bulan suci Ramadan, pada hari ke-22 puasa, yang puasa pada hari Ahad tanggal 3. Maka pada kesempatan ini saya tertarik untuk mengisi hari puasa pada hari ini dengan konten tentang cerita yang saya sebutkan tadi. Setelah saya membaca-baca di website lewat Google Chrome, saya akan mengangkat sebuah cerita, karena di dalam cerita itu mengizinkan juga untuk men-share dan membagikannya. Dan sebentar link dari cerita website tersebut akan saya simpan di bagian deskripsi video saya. Baiklah, kita akan menuju ke websitenya lewat Google Chrome. Diketik saja anak dan orang tua dan keledai. Ini saya pilih cerita yang saya sudah baca tadi. Sini banyak sekali cerita-cerita tentang anak, orang tua dan keledai. Ada alamat websitenya, isi ayah dan anak beserta keledainya. Saya akan mengangkat cerita bagian ini ada juga dari PGRI. Yang ini lewat blog http://harianhikmah.blogspot.com. Judul ceritanya Kisah Luqman Al-Hakim dan Keledai, Harian Hikmah. Saya mencoba membukanya dengan cara mengkliknya. Ini ceritanya. Saya gulung dulu ke bawah. Ada ayatnya, surah Luqman ayat 13. Kemudian pada bagian bawah diminta ada juga mengizinkan untuk meng-share cerita ini, ada tulisan share, membagikan. Maka saya ingin mengangkat cerita ini di channel YouTube saya lewat konten saya. Kemudian sebentar link dari cerita ini akan saya tampilkan di bagian deskripsi video saya. Kita menuju bagian awal cerita. Baca-baca santai sambil membacakan, lihat-lihat juga, baca sendiri bisa. Harian Hikmah mengungkap hikmah di balik kisah dan peristiwa. Cerita ini ditulis Thursday 11 Juni tahun 2015. Kisah Luqman Al-Hakim dan Keledai. Gambarnya Luqman Al-Hakim dan Keledai. Pernahkah Anda merasakan berada dalam lingkungan di mana semua orang membicarakan Anda? Apa yang Anda lakukan selalu saja mengundang guncingan negatif. Jadi, apa yang kita lakukan selalu saya mendapatkan guncingan negatif. Tidak nyaman bukan? Terus berikut akan diceritakan suatu kisah yang sudah masyhur, kisah Luqman Al-Hakim dan Keledai. Tapi alangkah baiknya kita mengenal sedikit siapa itu Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim adalah seorang yang istimewa, yang namanya Allah abadikan dalam Al-Quran.
Beliau bukanlah nabi atau rasul, tapi pola didik terhadap anaknya patut dijadikan panutan, patut dijadikan contoh. Dialah Luqman Al-Hakim. Jadi di sini dia dikatakan bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang rasul, tapi beliau patut dijadikan panutan dalam hidup kita, dalam mendidik anak. Terus bagian paragraf di bawahnya, banyak perbedaan pendapat dari kalangan ulama mengenai siapa sesungguhnya Luqman Al-Hakim. Ini perbedaan pendapat para ulama. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Luqman adalah seorang laki-laki soleh, ahli ibadah dengan pengetahuan dan hikmah yang luas. Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa Luqman Al-Hakim di dalam Al-Quran adalah Luqman bin Unaka bin Sadun. Ini menurut Ibnu Katsir. Ada juga yang mengatakan dia adalah Luqman bin Syarat, sebagaimana dikisahkan oleh Ali Suhaila dari Jarir dan Al-Huzaimi. Paragraf berikutnya, Ibnu Hatim mengatakan bahwa Abu Syura, Safwan bin Walid, Abu Rahman bin Yazid telah bercerita kepada kami, dan Jabir berkata, sesungguhnya Allah telah mengangkat Luqman Al-Hakim dengan hikmahnya. Seseorang lelaki yang sudah mengenal dirinya dan sebelumnya pernah melihatnya di dalam sebuah majelis bertanya kepadanya, bukankah engkau budak dari Bani Fulan yang mengembalakan kambing kemarin? Luqman menjawab, iya. Lelaki itu berkata, apa yang membawa aku menyaksikanmu hari ini? Luqman berkata, takdir Allah. Menunaikan amanah, jujur dalam perkataan, dan meninggalkan apa-apa yang tidak berguna. Ini ditampilkan juga sumber ceritanya, yaitu tafsir Al-Quran Al-Hasim Juz 12 halaman 333 sampai 335. Jadi ini yang membuat saya tertarik untuk mengangkat cerita ini karena sumbernya ditampilkan. Paragraf berikutnya, Allah Azza telah mengangkat Luqman Al-Hakim dengan hikmahnya. Untuk itu Luqman dijuluki dengan Ahlul Hikmah. Mungkin kita sudah sering mendengar kata hikmah, namun pada hakikatnya kita sering meleset akan arti hikmah tersebut. Ini dijelaskan arti hikmah. Hikmah adalah kemampuan memecahkan masalah. Hikmah adalah kemampuan memecahkan masalah dan mampu mencari solusi terbaik dari suatu masalah. Mampu memecahkan masalah dan mampu mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga hasil dari hikmah itu adalah kemaslahatan bagi orang tersebut. Jadi hasil dari hikmah adalah kebaikan bagi orang tersebut. Paragraf berikutnya, disebutkan ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengabadikan pelajaran Luqman terhadap anaknya. Salah satu ayatnya adalah firman Allah surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, saya baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa iskala Luqmanu libni wa huwa yaisuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalhu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu bi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masyir. Sadaqallahul azim, yang artinya ditampilkan bagian bawah juga. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kesaliman yang besar. Kembali ke kisah inti yang akan diceritakan. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa pada suatu hari Luqman al-Hakim bersama anaknya pergi ke pasar dengan menaiki seekor keledai. Ketika itu Luqman naik di punggung keledai, sementara anaknya mengikuti di belakangnya dengan berjalan kaki. Melihat tingkah laku Luqman itu, ada orang yang berkata, ini yang tulisan warna biru, lihat itu orang tua yang tidak merasa kasihan kepada anaknya. Di tengah perjalanan ada orang berkata, lihat itu orang tua yang tidak merasa kasihan kepada anaknya. Dia enak-enak naik keledai sementara anaknya disuruh berjalan kaki. Setelah mendengar guncingan orang-orang, setelah mendengar perkataan orang, maka Luqman pun turun dari keledainya itu. Lalu anaknya diletakkan di atas keledai tersebut bergantian. Melihat yang demikian, maka orang-orang di pasar itu berkata pula lagi, hai, kalian lihat situ, ada anak yang kurang ajar. Orang itu berkata, kurang ajar anak itu. Orang tuanya disuruh berjalan kaki, sedangkan dia enak-enaknya menaiki kuda. Bergantian masih diceritai. Setelah mendengar kata-kata itu, Luqman pun terus naik ke atas punggung keledai itu bersama-sama dengan anaknya, jadi naik berdua. Kemudian orang-orang itu juga ribut mengunjunginya. Sama tadi, ini yang warna hijau, yang warna biru tulisannya, hai teman-teman, lihat itu, ada dua orang menaiki seekor keledai. Kelihatannya keledai itu sangat tersiksa. Keledai yang dinaikannya kelihatannya tersiksa, katanya, kasihan. Kelihatannya keledai itu sangat tersiksa, kasihan ya. Oleh karena itu, tidak suka mendengar guncingan orang-orang, maka Luqman dan anaknya turun dari keledai itu. Luqman dan anaknya kembali turun dari keledai itu. Kemudian terdengar lagi suara orang berkata, lagi perkataan guncingan yang warna biru ini, hai, lihat itu, ada dua orang berjalan kaki, sedangkan keledai itu tidak dikendarai. Untuk apa mereka bawa keledai kalau akhirnya tidak dinaiki juga? Tidak ada habisnya cerita. Ketika Luqman dan anaknya dalam perjalanan pulang ke rumah, Luqman al-Hakim menasihati anaknya tentang sikap orang-orang dan keusilan mereka tadi. Luqman menasihati anaknya tentang kesibukan keusilan orang-orang tadi. Luqman berkata,
Sesungguhnya kita tidak bisa terlepas dari guncingan orang lain. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari guncingan orang lain, dari perkataan orang lain. Anaknya bertanya, bagaimana caranya kita menanggapinya, ayah? Anaknya bertanya, bagaimana caranya menghadapi hal seperti itu? Luqman kemudian meneruskan nasihatnya. Orang yang berakal tidak akan mengambil pertimbangan, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Luqman, orang yang berakal akan mengambil pertimbangan hanya kepada Allah saja. Barang siapa yang mendapat petunjuk kebenaran dari Allah, itulah yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Jadi berdasarkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang menjadi keputusan. Kemudian Luqman Hakim berpesan kepada anaknya, katanya, wahai anakku, carilah rezeki yang halal. Carilah rezeki yang halal supaya kamu tidak menjadi fakir. Jadi disuruh mencari rezeki yang halal supaya tidak menjadi fakir. Ada pesan yang penting supaya tidak menjadi fakir, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya orang fakir itu akan tertimpa 3 perkara. Jadi kita fakir menurut cerita ini, ada 3 perkara yang akan menimpa kita. Sesungguhnya orang fakir itu akan tertimpa 3 perkara, yaitu, saya ulangi lagi, sesungguhnya orang fakir itu akan tertimpa 3 perkara, yaitu tipis keyakinannya atau iman tentang agamanya, lemah akalnya, artinya mudah tertipu dan diperdayai orang, dan ketiga, hilang kemuliaan hatinya, kepribadiannya. Jadi 3 yang saya sebutkan tadi. Lanjut, lebih dari sekedar 3 perkara itu, lebih dari 3 perkara tadi, orang-orang yang suka merendah-rendahkan dan menyembelihkannya. Itu lebih dari yang 3 ada lagi. Ini yang 1. Orang-orang yang suka merendah-rendahkan dan menyembelihkannya. Lanjut dari paragraf berikutnya. Dari kisah di atas, semoga kita bisa mendapat pelajaran yang berharga. Buat saya sendiri juga, mudah jadi pelajaran yang sangat berharga. Selama apa yang kita lakukan itu diiringi dengan niat baik, keikhlasan dalam berproses dan tidak melanggar syariat, itu ada syaratnya, maka omongan orang tentang apa yang kita perbuat tidak usah diambil hati dan tidak perlu dikhawatir. Bahkan jangan sampai omongan negatif orang pada kita mendorong kita menjadi malas. Jangan mendorong kita jadi malas, jangan sampai melakukan pekerjaan, malas melakukan pekerjaan, minder atau rendah hati, tidak bersemangat lagi, dan mendorong kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji lainnya. Jadi semua itu sebagai batu ujian yang bisa kita jadikan pijakan untuk melangkah lebih jauh lagi. Semua itu dijadikan sebagai batu ujian yang bisa kita jadikan pijakan atau dasar untuk melangkah lebih jauh lagi. Kalaupun khawatirlah jika kita melakukan itu jelek di mata Allah. Kalaupun khawatir jika kita melakukan itu jelek di mata Allah, yang perlu kita khawatirkan kalau melakukan kejelekan di mata Allah dan mengundang murka Allah. Na'udzubillah. Bagi yang bawa, wallahu alam bishawab, semoga bermanfaat. Dari beberapa sumber dengan tambahan dari pemilik blog, ada sumbernya. Gambar diambil dari http://www
Garisera.com, anak-anak dan remaja seri kisah teladan Lukman Al-Hakim dan Kledai 3998 HTML. Ini sumbernya. Di bawah juga diari hikmah di 20-54. Kemudian ada permintaan untuk share, insya Allah sebentar akan saya share di link video YouTube saya simpan di bagian deskripsi bagian video saya. No comment, post comment, silakan berkomentar dengan benar, hanya komentar yang relevan akan diterbitkan, manfaat komentar spam akan dihapus secara otomatis. Maaf, saya ulangi, maaf, komentar spam akan dihapus secara otomatis, maaf. Demikian kisah yang saya sempat sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri, dan insya Allah saya akan bagikan di bagian deskripsi saya alamat dari link dari blogspot ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, semua kekurangannya mohon dimaafkan. Di akhir video, kawan-kawan semua, jangan lupa tekan subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.